Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PPU Kuali TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa PPU Kuali TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada acara bincang-bincang santai yang mana materi yang akan kita kupas pada hari ini yaitu adalah meraih kebahagiaan dengan perhitungan matematika langit. Baik pemirsa PPU Kuali TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya kalau kita membahas tentang matematika, kita selalu menggunakan perhitungan logika. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya perhitungan matematika langit ini. Nah, tentu untuk menjawab penasaran kita ini, kami sudah menghadirkan narasumber pada hari ini, yakni Ustaz Agus Setiawan SI. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik, pemirsa PPU Kuali TV dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar, kita simak penjelasan materi yang kita sampaikan tadi. Untuk itu kami silakan kepada Ustaz Agus Setiawan SI. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tema pada kali ini di PPU Kuali TV kita membahas tentang masalah meraih bahagia melalui perhitungan matematika langit. Kenapa bahasanya seolah-olah ini jarang kita dengar? Sebetulnya di dalam agama itu sering kita dengar, cuman hanya istilah ini saja yang kadang-kadang tidak sering kita sampaikan atau tidak sering kita dengarkan. Gitu. Karena begini, yang melatar belakangi kami membahas materi ini, kalau kita melihat tentang fenomena di akhir zaman, ini banyak sekali orang yang mengkalkulasi segala sesuatu itu hanya dengan matematika logika atau dengan istilah matematika bumi. Oh ya. Jadi orang berdagang dapat untung hanya istilah dengan yang penting untungnya banyak, tidak memperhatikan itu berkah atau tidak. Karena memang dari kita sekolah dulu, saya masih ingat dari SMP mungkin kita sudah dimasuki paham-paham yang datangnya bukan dari muslim. Contoh dalam konsep ekonomi itu kita diajarkan dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah itu kalau dalam Islam tidak masuk seperti itu. Karena kalau dengan modal sekecil-kecil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya hanya untung yang diperhatikan, maka itu bukan ajaran Islam. Nah, karena apa? Kalau hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu bisa mengawalkan segala cara. Tetapi konsep matematika langit artinya kami ingin mengajak seluruh pemirsa dimanapun Anda berada bahwa kita orang beragama, terutama yang muslim, kita punya konsep agama yang luar biasa. Artinya setiap perhitungan kita harus menggunakan konsep di belakangnya. Mestinya konsep di dalam Islam itu ketika berdagang misalnya, dengan modal yang kita peroleh secara halal mendapatkan keuntungan yang berkah. Itu mestinya konsepnya kalau menurut matematika langit. Karena keberkahan ini itu belum tentu banyak belum tentu berkah. Saya contohkan, ada seorang ulama yang luar biasa, alimnya, yang bernama Imam Abu Hanifah atau sering kita sebut Imam Hanafi. Imam Hanafi ini orang yang punya usaha bisnis, beliau punya toko kain. Nah, suatu saat toko kainnya Imam Abu Hanifah ini sangat laris sekali, jadi laku keras toko beliau. Kemudian dalam toko beliau ketika laris-larisnya, beliau memperhatikan bahwa penjual di sekitar beliau sama-sama penjual kain itu sepi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengatakan kepada para pembantunya, toko kita tutup saja. Apa kata ketika ada orang yang beli datang ke tempatnya Abu Hanifah, dikatakan saya ingin beli ini, kata pembantunya mengatakan kami tutup, silakan beli di toko sebelah. Apa maksud Imam Abu Hanifah menutup tokonya? Beliau tidak ingin ketika mendapatkan keuntungan tetapi menzolimi orang yang lain yang tidak laku. Jadi itu keberkahan. Kita tidak sadar kita telah menolong orang sekitar. Ya walaupun kita tidak mungkin, kalau kita suruh meniru yang seperti Imam Abu Hanifah mungkin belum satu. Tapi setidak-tidaknya kalau kita melakukan apapun
dalam di dunia ini, jangan selalu memikirkan untuk untung diri sendiri, tapi perhitungan matematika langit itu kita harus selalu memperhatikan kita diridhoi oleh Allah atau tidak perjalanan kita. Itu yang maksudnya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan nyata ini yang selalu transaksional. Contoh, dalam prinsip ekonomi lagi, saya dulu ingat ketika masih sekolah, usia sekolah, usia SMP, SMA, itu diajarkan dalam prinsip-prinsip negara barat, dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu tak terbatas. Itu menurut saya salah. Karena kalau kita kaji, kebutuhan manusia itu terbatas, tapi keinginannya yang tidak terbatas. Saya contohkan begini, misal ketika Bapak moderator haus misalkan, ketika dia haus sekali menemukan air misalkan di situ, minum 1 gelas, berkurang tak hausnya? Pasti berkurang kan? Kemudian kalau masih haus, minum 2 gelas, hilang tak hausnya? Hilang. Ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, mestinya minum bergelas-gelas itu tidak akan selesai. Tapi nyatanya orang yang haus minum paling banyak 2 gelas atau mungkin 3 gelas, itu tidak sanggup lagi dia melanjutkan minum. Artinya sebetulnya manusia kalau hanya menuruti kebutuhannya terbatas. Nah, yang jadi masalah, manusia ini tidak hanya menuruti kebutuhan, tapi keinginannya itu masalahnya. Jadi keinginannya ini tidak terbatas. Ketika seorang yang haus minum, mungkin 1 gelas, 2 gelas selesai, tapi ketika di depan dia melihat ada bermacam-macam minuman, mungkin ada Sprite, ada Fanta, ada yang lain-lainnya, itu karena keinginannya tidak terbatas, walaupun sudah sebetulnya kebutuhannya terbatas, dia terpikir, ini lebih baik tetap saya ambil, saya simpan untuk nanti. Itu yang jadi masalah. Akhirnya ketika manusia hanya memiliki keinginan yang itu tetap berhubungan dengan nafsunya, maka itu ini tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau manusia menuruti hanya kebutuhannya dan ingin mendapatkan keridhaan Tuhannya, maka bahagia itu akan mudah didapatkan. Jadi mungkin seperti itu. Kenapa saya membahas tentang matematika langit? Karena di zaman yang serba transaksional ini, bahkan sampai ibadah di akhir zaman pun transaksional. Jadi begini misalkan, orang mengamalkan amalan misalkan, saya mengamalkan zikir, mengamalkan wirid ini supaya dapat uang banyak. Saya sholat tahajud supaya kaya. Saya sholat duha supaya kaya. Semuanya transaksional, jadi seolah-olah ibadah kita menyampingkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menurut saya ini perlu kita buka wacana ini tentang perhitungan matematika langit ini, yang tentunya ada hal-hal yang di luar nalar kita yang akan mendatangkan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita bahagia. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya ketika siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka dan akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya, Ustaz, bahwa kalau kita adalah bagaimana kita dari keuntungan mustahil. Nah, tentu untuk menjangkau masyarakat, untuk menjangkau apa yang kita sampaikan itu sangat sulit sekali. Dan kita sangat jarang ketemu para pedagang untuk saat yang orientasinya tidak seperti yang tersampaikan. Rata-rata pada intinya pengusaha-pengusaha masih tentang saya. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan? Bagaimana cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Nah, yang ingin disampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah di mana letak kesalahan? Karena para pedagang, pengusaha-pengusaha tidak menyadari hal itu. Semua dia selalu berorientasi tentang kaya. Apakah dasar agama yang tidak kuat atau pengaruh apa? Ya, jadi memang saya katakan tadi, di fenomena akhir zaman banyak sekali orang yang ingin hidup bahagia, tetapi salah dalam pengertian cara mendapatkannya itu tadi. Jadi memang banyak pedagang-pedagang atau mungkin dalam kehidupan kita yang hanya mengejar bahagia itu dari sisi pandangan dunia. Mungkin dianggapnya bahagia itu
pasti orang yang punya banyak uang, atau bahagia itu pasti orang yang jabatannya dan pangkatnya tinggi. Tapi sebetulnya kenapa orang-orang tersebut bisa berpendapat seperti itu? Karena terlalu lama doktrin yang salah yang merasuki masyarakat awam. Seperti itu. Jadi saya katakan tadi, misalkan dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tuanya bahwa hidup ini, bahagia itu selalu dari sisi harta. Atau orang tuanya menanamkan, besok kalau kamu besar, yang penting kamu jadi orang yang berpangkat, jadi orang sekolah supaya bisa dapat uang. Nah, itu kesalahan dari doktrin awalnya sebetulnya. Maka mestinya ketika doktrin awalnya para orang tua itu mendoktrinkan bahwa bukan hanya banyaknya yang dicari, tetapi keberkahannya, maka insya Allah orang-orang tersebut akan mendapatkan yang selayaknya bahagia. Karena saya katakan begini, masalah bahagia itu sebetulnya antara orang yang miskin dan orang yang kaya itu sama. Ketika sama-sama bahagia, saya contohkan begini, ada satu orang miskin, dia berbelanja di tempat toko pakaian bekas, misalnya. Yang satu ada orang yang kaya raya, dia berbelanja di supermarket yang mewah. Sama-sama memilih baju, yang satu pilih baju yang mewah, serba baru, yang satu pilih baju bekas yang sudah bisa dipakai orang. Itu ketika yang si miskin tadi mendapatkan pakaian yang didapatkannya dan cocok menurut dia, itu kira-kira bahagia atau tidak? Itu bahagia. Sama. Ketika orang yang kaya pun mendapatkan pakaian di supermarket yang dikirimnya, dia baru, dia akan bahagia. Itu bahagianya sama. Walaupun harganya berbeda. Artinya Allah itu maha adil. Meletakkan kebahagiaannya itu bukan kepada si kaya saja, tetapi si miskin pun akan mendapatkan bahagia. Kemudian saya ingin mencontohkan lagi, misalkan ada dua pasangan suami istri. Ini sering saya sampaikan, misalnya yang satu suami istri yang pasangannya kaya raya, mungkin hidupnya serba mewah, kemana-mana pakai mobil mewah, mungkin paling murah mobilnya itu Alphard. Barangkali ada yang Lamborghini dan segala macam dari itu. Tapi pertanyaannya, ada tidak orang kaya yang bercerai? Banyak bukan? Banyak. Itu artinya apa? Tidak menutup kemungkinan orang yang naik mobil Lamborghini karena dia tidak bahagia dengan istrinya, di dalam mobil ini tidak bicara sama sekali. Yang satu ke samping kanan, satu ke samping kiri. Ini saling cemberut. Itu kira-kira bahagia atau tidak? Ya, tidak bahagia. Tapi kadang kita menemukan ada seorang petani yang sederhana. Lalu di Jambi ini kan dia budaya dia petani karet. Ya. Dia hidup sederhana, laki-laki istri, suami istri. Dia pergi ke kebun karetnya dengan motor bututnya. Ya. Ketika pulang, dia bawa ketak. Istrinya didudukkan di atas ketak. Sambil bersenda gurau. Itu tersenyum-senyum, bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Itu kira-kira kalau kita bandingkan orang yang naik motor butut duduk di atas ketak dengan yang naik Lamborghini tetapi tidak saling rukun antara suami istri, itu bahagia yang mana? Yang petani di atas ketak kan? Artinya apa? Bahagia itu sebetulnya tidak dapat diukur dengan sisi bahagia. Maka itu dari itu saya katakan bahwa perhitungan matematika ini penting, karena perhitungan matematika ini kadang ada hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Menurut kalau pandangan orang yang kaya itu terheran-heran, kenapa ada orang miskin pakai motor butut kok masih bisa tersenyum, sementara orang yang kaya tadi ini serba mewah tetapi tidak bisa tersenyum, hidupnya selalu bersalah. Coba sekarang saya bandingkan lagi, misalkan saya pernah menemukan ada orang yang kaya, dia bercerita sulit tidur. Padahal perusahaannya banyak, di mana-mana ada perusahaannya, ada anak buahnya. Karena apa? Dia bekerja dari pagi sampai malam, sampai jam 10 malam dia baru istirahat. Ketika sudah malam masih terpikir dengan pekerjaannya, sulit menikmati tidurnya. Padahal dia tidur di kasur yang empuk, mewah. Dan sementara kadang saya melihat ada seorang tukang beca yang dia tidak tahu pasti penghasilan bahwa hari esok itu masih dapat hasil yang sama dengan hari ini apa tidak? Ya, atau bahkan mungkin dari esok belum tentu dapat hasil, tetapi bisa tidur dengan nyenyaknya di atas becaknya, bahkan sambil berdengkur. Nah itu artinya perhitungan seperti ini tidak dapat kita hitung dengan matematika dunia, dan kebahagiaan yang seperti ini tidak dapat kita beli dengan materi apapun. Itu diantaranya itu. Jadi
keberkahan daripada rezeki itu penting Ustaz ya. Bisa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa kebahagiaan tentu tidak bisa diukur oleh materi. Seperti yang disampaikan tadi bahwa si kaya raya yang tidak pernah menemukan kebahagiaan, sementara yang si miskin itu selalu bahagia dengan hidup apa adanya. Nah sekarang begini Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa ada si kaya yang berada di mobil mewah tapi tidak pasangan keduaan. Nah itu apakah salah satu dampak dari tidak berkahnya rezeki yang dia dapat? Sementara yang si miskin petani karet tadi itu, ya mungkin pendapatan seminggu tidak cukup untuk makan seminggu, tetapi dengan berkahnya rezeki yang dia dapat, dia selalu bahagia. Nah, apakah bisa kita kaitkan dengan tidak berkahnya rezeki, atau karena orang kaya tadi orientasinya selalu mengarah kepada kekayaan? Bagaimana Pak? Ya, jadi faktor kenapa manusia itu tidak bahagia hidup di dunia, ini ada berbagai macam faktor. Jadi bahagia itu kita bahas dulu. Bahagia itu kita dapatkan dari dua faktor. Yang pertama faktor dari luar, yang kedua faktor dari dalam. Eksternal dan internal. Faktor bahagia yang eksternal itu sifatnya semu. Contoh harta. Orang dapat harta bisa bahagia, tapi itu semu. Bahkan kadang-kadang seperti fata morgana. Contoh begini, faktor yang eksternal. Misal ada orang yang ingin memiliki sepeda motor, karena dia belum memiliki sepeda motor. Dia terbayang-bayang dalam pikirannya, kalau saya punya sepeda motor, saya akan hidup bahagia. Alhamdulillah dia dikasih rezeki sama Allah, diberikan sepeda motor. Mungkin pertama kali dia mendapatkannya bahagia, tapi seiring berjalannya waktu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, kebahagiaannya hilang karena dia melihat yang lain lagi. Dia melihat orang yang punya mobil. Dia mengatakan, itu hebat sekali punya mobil, mungkin kalau saya punya mobil bahagia. Tapi dia nanti punya mobil, dia pun akan hilang lagi kebahagiaannya karena dia melihat yang lain lagi. Itu faktor eksternal. Mobil yang lebih mewah lagi. Yang lebih mewah lagi. Karena faktor eksternal itu sifatnya fata morgana, yang artinya tidak abadi. Maka yang kedua, ada bahagia yang datang dari dalam, yaitu faktor internal. Lalu berkaitan di dalam Al-Quran, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan dalam hati kita? Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka disuruh berzikir kepada Allah. Artinya zikir itu bukan hanya sekedar mengingatnya. Jadi berzikir itu berbeda dengan membaca zikir. Kalau membaca zikir itu cuma mulutnya. Kita mengucapkan la ilaha illallah mulutnya, tapi hatinya tak kemana-mana, tak pernah mengingat Allah. Itu zikir kosong saja. Itu membaca zikir. Tapi kalau berzikir itu dengan hatinya. Artinya ketika dia berzikir Membaca zikir dengan berzikir berbeda. Kalau membaca zikir itu mulutnya, belum tentu hatinya berzikir. Tapi kalau berzikir hatinya yang selalu mengingat Allah, selalu berupaya untuk berdekatan dengan Allah. Maka orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah, maka dia akan diberikan, kata Allah, disuruh menyembahnya sampai hatta akal yakin, sampai yakin. Ketika yakinnya kepada Allah ini luar biasa, maka tidak ada frustasi dalam dirinya, tidak ada kesusahan dalam dirinya. Jadi dalam hal ini saya akan mencontohkan satu kisah nyata. Jadi saya sebelum ditugaskan di Rimbo Huncang, jadi saya dulu ditugaskan di Air Hitam, Sarawak, Kabupaten Sarawak. Jadi saya dulu itu di sana ada namanya pasar Jumat, karena dia pasar setiap hari Jumat. Ya. Itu saya senang mengantar istri saya karena sambil jalan-jalan di pasar minum anak. Itu suatu saat itu saya dapat nasihat dari seorang ibu-ibu penjual ikan lele. Iya. Jadi begini ceritanya. Ketika saya sedang mengantar istri membeli lele, si ibu ini curhat ke saya karena memang sudah kenal lama dengan saya. Itu sambil menangis. Dia mengatakan begini, Pak, saya ini sedang ada masalah. Masalah apa, Bu? Saya bilang, saya punya menantu saya itu sangat saya sayangi, sangat saya kasihi. Sampai-sampai dia saya bikinkan rumah, kemudian ya pokoknya saya bantu dalam kehidupan ekonomi. Dan suatu saat orang yang saya sayangi ini, kemudian dia ini
ngomong kepada saya ingin membuka usaha tetapi modalnya kurang. Maka akhirnya dia bilang dia ingin pinjam uang bank untuk menambah modalnya. Dan akhirnya dengan cara apa? Dia mengatakan kalau boleh, Mak, kata dia, saya ingin pinjam sertifikat tanah Mama, kata dia. Akhirnya saya tanpa pikir panjang karena saya sudah sangat percaya dengan menantu saya, kata dia. Saya berikan semua sertifikat saya, dapat pinjaman itu sekitar mungkin 1 miliaran. Ya, 1 miliaran. Nah, yang buat saya kaget, Pak, kata dia. Setelah dia cari uang 1 miliar itu, ternyata menantu saya itu pergi, anaknya ditinggalkan, uangnya dibawa kabur. Sekarang tak mana dia pergi dengan wanita lain. Buat dia. Dan ditipu oleh menantu saya sendiri dan sangat saya sayang, kata beliau. Cuman, Pak, saya yakin dalam hati saya, kan ini yang jadi pelajaran saya. Jadi dia itu saya tadi bilang, saya sangat yakin dalam hati saya, Allah ini maha kaya. Saya hanya bisa pasrah, karena kalau saya tidak bisa bayar utang dalam sebulan ini, itu rumah saya, pekarangan saya, kebun saya akan disita semua dan saya diusir, Pak. Ya, tapi saya yakin Allah maha kaya, insya Allah pasti menolongnya. Itu yang saya tahu dari beliau. Dalam keadaan yang rentan seperti itu, punya keyakinan yang luar biasa sama. Artinya saya di situ hanya bisa mengatakan, ya Bu, Ibu betul, yang penting Ibu sekarang yakin saja berdoa sama Allah, pasti Allah menolongnya. Akhirnya apa? Dia pulanglah dengan istri saya dari WhatsApp itu. Seminggu berikutnya, dia cerita. Itu dia bertemu dengan si Ibu tadi, Iya, dia bercurhat kepada saya. Akhirnya dia bertemu, sambil tersenyum, dia menyapa saya, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu gimana kabarnya? Kok sekarang sudah ceria? Dan bilang itu kan. Itu seminggu. Seminggu juga. Oh iya. Jadi seminggu. Sekali. Jadi seminggu berikutnya di hari Jumat, saya mengatakan istri saya, dia bekerja lagi. Kemudian saya tanya, Ibu nampak ceria sekali. Kok bisa begitu? Gimana? Kemarin kan kita ketemu, Ibu menangis. Dia bilang gitu. Dia bilang, iya Pak. Yang Bapak katakan, yang saya yakini ternyata benar. Maksudnya apa Bu? Allah itu memang maha kaya dan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bukti kepadanya. Maksudnya apa? Dia bilang begitu, dia belum paham. Dia bilang begini Pak, saya memang kemarin punya utang 1 miliar. Andai kan dalam bulan ini saya tidak bisa bayar minimal bunganya saja 1 bulan itu di atas 10 juta. Jadi saya tidak, kalau tidak punya uang, saya akan disita semua rumah. Maka kemudian Pak, alhamdulillah tahadus bin nikmat, saya selalu berdoa kepada Allah, saya yakin, kata dia, itu saya pernah punya sawah di Jawa. Itu dulu beli sawah itu harganya cuma 9 juta satu bulan ada. Iya, di Jawa, dia di Jawa. Cuma 9 juta. Cuma suatu hari kemarin, beberapa hari kemarin, itu ada seorang pengusaha Cina, orang Cina tapi juga di Indonesia, itu ingin membuat sebuah pemukiman perumahan itu tepatnya di belakang tanah saya persis. Nah, dia tidak akan bisa keluar kecuali tanah saya harus dibeli. Ya kan? Lahan itu harus dibeli. Harus dibeli. Ya. Jadi dia bisa keluar harus tanah sendiri. Maka dia menganggap bahwa tanah saya ini yang membuat dia hoki katanya kan. Gitu, keyakinan dia. Akhirnya si orang Cina tadi mengatakan, Ibu, saya minta tanah ini mau dijual berapapun saya beli. Dia tidak tawar-menawar katanya. Nah, akhirnya kata beliau, itu saya tawarkan, memang saya tidak masuk akal ya beliau. Itu saya tawarkan 1 miliar setengah, 1 miliar setengah, dan orang itu mau, akhirnya mau. Akhirnya setelah dibayar, saya dapat uang 1 miliar setengah dan 1 miliar beberapa ratus juta itu saya utang, saya masih untung beberapa ratus juta. Itulah kekuasaan Allah. Disitulah saya belajar bahwa ternyata matematika magis itu perhitungannya bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi 1 ditambah 1 bisa jadi 11, bisa jadi yang lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Baik Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa luar biasa sekali kan, bahwa hanya saja kita terkadang tidak sabar kan. Banyak kadang ada tertimpa musibah atau masalah, kita mengeluh, kemudian kita larut dalam keluhan. Kemudian ada juga yang mencoba untuk bersabar, tetapi dia tidak bertahan lama, sehingga dia mungkin seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa karena tidak tahan dengan kesabaran tadi, maka dia tidak yakin dengan kehadiran Allah di situ. Contohnya yang Ustaz sampaikan tadi bahwa
si ibu tadi yakin bahwa Allah itu akan menolong beliau. Ternyata Tuhan Allah utang lunas, malah dia dapat kelebihan lagi. Nah gini Ustaz, tentu yang Ustaz sampaikan tadi itu sangat menarik sekali dan penting sekali untuk diterapkan di kehidupan masyarakat. Sehingga bagaimana kita menyadari masyarakat itu supaya masyarakat itu benar-benar bisa orientasi itu bukan hanya bahagiannya, jadi bagaimana caranya mendapat bahagian itu. Artinya bisa mencapai rezeki yang benar. Nah kira-kira Ustaz bagaimana caranya kita menerapkan materi yang Ustaz sampaikan tadi pada masyarakat Ustaz, yaitu bagaimana cara meraih kebahagiaan melalui macam-macam kita. Nah, sehingga ketika kita bisa menemui cara untuk menerapkan itu, insya Allah lama tahun atau perlahan-lahan masyarakat akan bisa mengerti dan paham bahwa sebenarnya itulah yang dikatakan Muhammad dan mereka lagi satu utama satu, tidak hanya dua, tetapi bisa jadi sebentar. Nah, jadi caranya yang penting sekali. Ya, jadi memang untuk menerapkan perhitungan berdasarkan matematika nomik ini dikatakan mudah, juga agak sulit karena ini butuh pemahaman yang dalam. Cuman cara yang pertama, sebetulnya orang untuk meraih bahagia itu tidak perlu banyak-banyak pertimbangan atau banyak cara. Jadi yang pertama itu kalau ingin meraih bahagia itu jangan terlalu banyak kita menggantungkan pada tujuan yang belum tentu. Itu contoh, kita menggantungkan pada tujuan yang mungkin belum kita capai. Itu cukup sebagai cita-cita, tapi jangan terlalu digantungkan supaya kita tidak hilang bahagia. Contoh, misal ada seseorang yang mungkin punya cita-cita, saya harus punya mobil Alphard misalnya. Itu tetap jadi cita-cita, tapi jangan terus kemudian itu jadi tujuan utama. Ketika jadi tujuan utama, maka selama kita belum dapat itu, hilang kebahagiaan kita. Dan ketika kebahagiaan kita hilang, maka akan hilang rasa syukur kita. Maka di dalam Al-Quran, Allah berfirman sangat jelas sekali. Syarat orang supaya tidak mendapatkan azab, supaya orang ini bisa selalu bahagia, maka ma'yaf'alullahu bi'adzabikum. Ada dua caranya, in syakartum wa amantum, kata Allah. Allah tidak akan pernah mengadab kamu sekalian dengan dua syarat. Yang pertama bersyukur, yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma permasalahannya, bersyukur ini tidak semua orang bisa. Dan bagaimana caranya supaya orang bisa bahagia dengan bersyukur? Yang pertama kali, bagaimana caranya supaya bisa bersyukur? Maka orang-orang yang bisa bersyukur ini yang menerima pemberian itu dengan perasaan cinta. Saya contohkan begini, ada sepasang kekasih misalnya. Sepasang kekasih ini mendapatkan hadiah dari kekasihnya hanya sebiji permen. Apalah artinya sebiji permen? Ini kalau yang memberikan kekasihnya walaupun sebiji permen, ini permen ini diminta sama orang ditukarkan dengan uang 100.000, mungkin tidak akan diberikan. Kenapa? Dia memanai permen yang sebiji ini harganya, nilainya lebih dari uang 100.000 dari orang yang tidak dicintainya. Gitu. Maka karena yang menerima orang yang dicintainya dengan sebiji permen pun, dia akan sangat bahagia, sangat bersyukur. Jadi logika kita kepada Allah pun sebetulnya seperti itu. Sebenarnya bukan permennya. Bukan permennya, tapi cintanya. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah misalkan, diberikan rezeki banyak, kita akan bersyukur. Rezeki sedikit pun akan bersyukur, karena bukan rezekinya yang kita lihat, yang Maha memberi itu sudah kita cintai atau belum. Itu masalahnya. Kalau yang sudah memberi kita cintai, bagikan kita tadi mencintai kekasih kita dapat rezeki sedikit pun, kita akan mengatakan terima kasih ya Allah, itu sangat baik sekali ya Allah, karena kita menerimanya dengan rasa cinta. Kalau ada orang yang menerima sesuatu di dunia ini tidak bisa bersyukur, itu tandanya rasa cintanya kepada Allah masih dipertanyakan. Jadi untuk bersyukur itu harus memperbaiki cintanya dulu kepada Allah. Maka ada istilah para ulama mengatakan, ketika hatimu selalu merasa gundah atau tidak pernah menemukan ketenangan, maka berarti hatimu itu sudah terlalu banyak dimasuki oleh dunia. Maka berzikirlah, mintalah supaya hatimu ini diberikan ketenangan dengan zikirmu.
Tetapi ketika kau berpikir hatimu juga tidak mendapatkan ketenangan, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengganti hatimu dengan hati yang baru, supaya hatimu mendapatkan ketenangan itu. Jadi yang pertama dengan bersyukur. Yang kedua dengan cara apa? Beriman. Yang beriman itu artinya yakin. Iman itu artinya yakin bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Yakin. Maka orang yang bisa menerapkan matematika langit tak mungkin dia tanpa memperdalam keimanannya. Seperti saya contohkan yang ibu tadi, kenapa dia bisa begitu yakin? Karena keimanannya. Iya. Karena keimanannya tak mungkin dia jika bukan karena keimanannya itu bisa seyakin itu. Saya pernah mendapatkan masalah pribadi, saya contohkan misalnya. Itu suatu saat saya dulu masih kuliah. Itu masih kuliah, saya kehabisan uang ceritanya. Kehabisan uang waktu itu masih belum ada secanggih ini, mungkin masih pakai wesel, pakai kantor pos, kehabisan uang. Itu saya sudah jatuh tempo bayar biaya kuliah karena mau ujian. Itu saya ingat tinggal hanya punya uang Rp10.000. Tidak ada yang lain. Itu yang anehnya, saya lagi bingung ya bagaimana caranya membayar uang kuliah. Saya mau masuk kampus, adalah seorang ibu tua, seorang pengemis datang kepada saya. Dia bilang, dia menyebutnya mas, saya minta sodakohnya mas. Kalau sampai memberikan sodakoh, akan mudah-mudahan Allah memberkahi. Saya bingung di situ. Ini ujian kan? Kalau saya berikan, saya tidak punya uang lagi. Dan kalau saya berikan, kata Rasulullah, jangan kau tolak orang yang meminta kepadamu. Akhirnya saya nekat. Bila penuh keyakinan, bukan nekat tanpa yakin, tapi saya yakin. Saya bilang dalam hati, ya Allah, aku melaksanakan perintahmu, aku berikan ini, mudah-mudahan engkau menggantinya dengan yang lebih baik. Saya berikan seluruh itu. Yang anehnya, saya masuk kampus, beberapa jam saya duduk di depan kelas sambil waktu itu menunggu dosen masuk beberapa menit mungkin. Itu datanglah kawan saya, bilang, terus kamu sudah bayar ujian belum? Saya bilang belum, saya belum punya uang. Saya tanpa meminta apapun. Yang herannya kawan saya itu bilang, sudah ayo ikut saya. Mau kemana? Saya bilang, bisa ikut saya. Saya diajaknya ke ruang pembayaran, dibayar lunas sama dia. Dibayar lunas sama dia. Dan artinya setelah saya dapat duit, saya tidak mau. Itu artinya apa? Karena saya menolong orang yang kesulitan dan saya yakin kepada Allah. Allah langsung memberikan pertolongan. Jadi Allah berfirman, "Karena indatuni abdi, aku tergantung prasangka hamba-Mu kepadaku." Ketika kita yakin, maka Allah akan selalu menolongnya. Maka ketika kita ingin menerapkan matematika langit, yang pertama, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Yang kedua, tetap pokok keimanan kita. Bahwa masalah kita banyak, tapi Allah tidak akan pernah lari dari kita. Bahkan kita yang kadang meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Kalau kita bisa menerapkan syukur, iman, dan keyakinan kita ditambah, maka kita akan pernah hidup ini karena kebahagiaan yang sejati bukan dari luar tadi, tapi dari dalam. Dari dalam ini kita akan mendapatkannya ketika kita bisa selalu merasa bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menggapai bahagia itu, yang pertama tadi saya sampaikan tentang masalah bahagia itu, yang pertama harus bersyukur. Yang kedua, kemudian meningkatkan keimanan. Yang ketiga, untuk meraih kebahagiaan itu harus mengupayakan supaya bisa membahagiakan orang lain. Itu yang paling penting. Jadi siapa yang masih membahagiakan orang lain seperti cerita saya tadi, saya hanya punya uang sedikit, tidak punya uang lagi, tapi kan ada pengemis saya buat, dia mungkin saking bahagianya dia berdoa kepada Allah, itu yang mengabulkan Allah menolong saya sehingga saya bisa membayar uang kuliah saya itu tadi. Jadi ketika kita masih memikirkan kebahagiaan orang lain, maka Allah pun masih memikirkan kita. Karena kata Allah dalam hadis qudsinya, sayangilah apa yang ada di bumi, maka semua makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Maka artinya konsep bahagia itu tadi, selagi kita masih menebarkan kasih sayang, maka ketika kita jadi pedagang, maka bikinlah pedagang ini supaya juga bisa menyenangkan orang lain. Ketika jadi pejabat, bikinlah jadi pejabat supaya bisa menyenangkan orang lain. Ketika kita bisa menolong orang lain, maka Allah pun tak akan pernah meninggalkan kita karena kita masih memikirkan kebahagiaan orang lain. Baik pemirsa PPU Kulit TV dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ustadz Agus Setiawan Desai. Terima kasih banyak Ustadz. Pemirsa PPU Kulit TV dimanapun berada, bahwa Ustadz tadi telah menyampaikan beberapa pesan bagaimana caranya kita menerapkan perhitungan matematika langit ini. Yang pertama tentunya kita harus banyak bersyukur, sehingga dengan banyak bersyukur
syukur, kita akan merasa lapang dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diminta terus dan menerus untuk memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita terus memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan lupa kita membahagiakan orang lain. Ketika kita selalu membahagiakan orang lain, insya Allah Allah akan membahagiakan kita. Baik pemirsa PPU TV dimana Anda berada, demikianlah bincang-bincang hangat kita pada kali ini. Terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan Ustadz selalu sehat selalu, dan begitu juga kepada seluruh pemirsa PPU TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. Saya Muhammad Yusuf pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.